Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita melakukan berbagai aktivitas kita pada satu hari ini, mari kita dengar-dengar akan firman Tuhan. Untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi. Di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta tinggi dalam kerajaan sorga, sungguh kami bersyukur Tuhan buat segala penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan mengiring-iring langkah kaki kami dari hari-hari yang lampau hingga pada saat ini. Tuhan masih mengizinkan kami menghirup nafas kehidupan. Bapa di surga, sebelum kami memulai berbagai aktivitas kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Mari kiranya Tuhan yang mengurapi hati dan pikiran kami, agar firman-Mu yang kami dengarkan boleh bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Inilah doa dan pengharapan kami dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada hari ini tertulis dalam Filipi 2 ayat 2 sampai ayat 4. Filipi 2 ayat 2 sampai ayat 4. Beginilah bunyi firman Tuhan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sejujurnya dalam kehidupan ini, tentu banyak sekali orang yang ingin berada di posisi yang paling utama. Banyak sekali orang yang ingin berada di posisi yang paling tinggi. Sehingga untuk mencapai posisi yang mereka inginkan, mereka melakukan berbagai macam upaya dan usaha untuk mendapatkan posisi yang mereka impikan. Bahkan ada juga orang yang enggan atau bahkan menutup mata mereka terhadap hal baik atau buruk yang mereka lakukan cara untuk mendapatkan posisi yang mereka inginkan. Bahkan ada juga orang yang rela untuk menginjak saudaranya atau menginjak sesamanya untuk mereka boleh naik ke jabatan atau posisi yang mereka inginkan. Hal inilah yang sering sekali terjadi yang boleh kita lihat di dalam kehidupan kita ini. Maka oleh karena itu, firman Tuhan hari ini dalam Filipi 2 ayat 2 sampai 4 di sini menceritakan bagaimana kondisi jemaat pada saat itu. Pada saat itu firman atau Injil sudah menyebar sangat pesat atau sangat luas. Sehingga oleh karena itu banyak orang yang bahkan memiliki motivasi-motivasi yang aneh atau motivasi yang salah untuk memberitakan Injil. Ada orang yang motivasinya adalah karena iri dan dengki. Ada orang yang memberitakan firman Tuhan hanya untuk mencapai atau mendapat pujian dari orang lain. Oleh karena itu, Paulus mengingatkan jemaat di Filipi tentang satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Artinya ketika sudah satu hati, satu jiwa, dan satu tujuan, sudah tidak ada lagi sifat individualis di situ. Sudah tidak ada lagi sifat egois dan mementingkan diri sendiri dalam hal itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu, Paulus mendaftarkan setidaknya ada 3 hal yang mengakibatkan perpecahan. Yaitu yang pertama adalah iri dan dengki, yang kedua adalah mementingkan dirinya sendiri, dan yang ketiga adalah harga diri yang terlalu mahal.
Jika dalam persekutuan ada hal seperti ini, iri dan dengki, mementingkan diri sendiri dan harga dirinya yang terlalu mahal, maka kecenderungan untuk terjadi benturan dan perpecahan sangatlah besar. Karena orang-orang yang mementingkan diri sendiri adalah orang yang memandang keberhasilan orang lain sebagai hal yang melukai harga dirinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jika pada saat ini ditanyakan kepada kita, apakah hal seperti itu terjadi dalam kehidupan kita? Apakah kita merasa iri dengan keberhasilan orang lain? Diakui atau tidak, pasti ada saja orang yang merasakan hal seperti itu. Mereka merasa sedih atau mereka merasa cemburu ketika orang-orang di sekitarnya atau ada orang yang mendapatkan posisi yang lebih bagus daripadanya, atau mendapatkan jabatan yang lebih bagus daripadanya, atau kehidupan yang lebih mewah, yang lebih bagus daripadanya, sehingga mereka merasa sakit hati, iri dan dengki di dalam kehidupannya. Namun Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, segala hal negatif yang sering kita jumpai dalam kehidupan kita ini dapat dikalahkan dengan kesadaran bahwa persekutuan yang ada dijalin dan disatukan oleh kasih Kristus. Oleh karena itu, setiap bagian dalam persekutuan adalah teman seperjalanan menuju satu tujuan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita melihat di dalam negara kita ini, kita terkumpul oleh berbagai keberagaman, beragam suku, budaya, dan bahasa. Tetapi keberagaman itu menyebabkan kita atau membuat kita semakin indah dan mempersatukan kita untuk semakin kokoh. Bapak Ibu, jika di dalam kehidupan kita ini hanya ada guru saja, siapa yang akan menjadi muridnya? Atau di dalam kehidupan kita ini, di dalam setiap hari-harinya hanya ada pedagang saja, siapa yang akan membeli dagangannya? Atau jika hanya ada pendeta saja, siapa yang akan jemaat? Siapa yang akan menjadi jemaat yang mendengarkan firman Tuhan? Oleh karena itu, Tuhan sudah menetapkan, Tuhan sudah menentukan berbagai hal di dalam kehidupan kita ini sesuai dengan rancangannya. Dan rancangan yang terjadi yang dibuat oleh Tuhan adalah rancangan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Tuhan sudah mengatur hidup kita sedemikian rupa sehingga kita harus menjalani kehidupan kita dengan kokoh, dengan teguh berpegang kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan itu berarti bukan hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, tidak. Kita bukan hanya menyukai orang yang menyukai kita, tidak. Atau kita tidak boleh hanya mendengarkan pendapat orang yang sependapat dengan kita, tapi kita juga harus bisa mendengarkan orang yang berlain pendapat dengan kita, yang mempunyai pemahaman yang berbeda dengan kita. Oleh karena itu, ketika kita mendengarkan pemahaman atau pendapat yang berbeda dengan sesama kita, dengan orang lain, kita dapat menentukan mana yang terbaik dalam kehidupan kita. Tidak ada lagi egois yang menjalani kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, menjalani kehidupan bersama-sama dengan yang lain pastilah diwarnai berbagai macam perbedaan. Perbedaan dapat memperkaya sebuah kebersamaan dan menjadi kesempatan bagi orang untuk bertumbuh. Di berbagai keberagaman itu, kita menjadi seragam untuk kokoh, untuk teguh dengan satu tujuan, yaitu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Makanya manusia itu disebut sebagai manusia sosial. Artinya manusia tidak bisa hidup sendiri. Mereka butuh berinteraksi dengan orang lain. Mereka butuh bantuan orang lain. Makanya kelemahan yang kita miliki boleh diperlengkapi oleh kelebihan dari sesama kita. Atau kelebihan kita boleh menutupi atau memperlengkapi kelemahan saudara-saudara kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menggunakan keberagaman kita satu hati, satu jiwa, dan satu tujuan, yaitu untuk memuji dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Demikian bunyi firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, sungguh kami bersyukur Tuhan, buat segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan menuntun kami dari hari-hari yang lampau hingga pada saat ini. Kami boleh berada di tempat ini sebagaimana kami ada itu atas kasih karunia Tuhan. Bapa di surga, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Mari Tuhan yang menjadikan firman-Mu bertumbuh dan berakar dalam kehidupan kami. Agar biarlah kiranya kami bukan hanya pendengar saja, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, orang tua kami, dimanapun mereka berada pada saat ini. Dari yang kecil hingga orang tua. Dimanapun mereka berada pada saat ini, apapun yang menjadi pekerjaan mereka, pergumulan mereka, Tuhan yang memampukan mereka, Tuhan yang menopang mereka, memegang teguh erat tangan mereka.
Biarlah kiranya mereka menjalani kehidupan mereka sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Ajari kami Tuhan, agar kami mampu menjalani kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah kiranya kami satu jiwa, satu tujuan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, dimanapun mereka berada pada saat ini. Jikalau mereka dalam keadaan sakit, kami percaya Tuhan adalah tabib yang luar biasa. Tuhan yang mengangkat penyakit mereka, menyembuhkan dan menjamah tubuh mereka. Biarlah mereka pulih segera dan dapat bersukacita memuji dan memuliakan nama-Mu. Untuk saudara-saudara kami yang sedang berduka pada saat ini, kami mohon penghiburan dari Tuhan. Tuhan yang memberikan mereka penghiburan agar mereka selalu bersuka cita, agar mereka selalu bersyukur di dalam kehidupan mereka, karena kehidupan mereka adalah kesempatan yang Kau berikan di dalam kehidupan mereka. Bapa di sorga, di dalam kehidupan kami ini, kami juga adalah manusia yang tidak pernah luput dari dosa dan kesalahan. Kami memohon ampun di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan dari segala keberdosaan kami, agar biarlah kiranya kami layak disebut sebagai anak-Mu dan layak menerima berkat-berkat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Ini doa dan pengharapan kami yang kami sampaikan dalam satu nama yang indah, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian bunyi firman Tuhan. Kiranya kita selalu sehat, selalu semangat dalam menjalani kehidupan kita. Shalom.